Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang nggak jawab salam saya pulang nggak bawa berkat. Hah? Oh, udah dapat pada? Nah. Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamun ala ibadihil ladzina astafa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lakum. Fa innallaha syakirun alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Para asatizah wabil khusus Ibu Ustazah Hajah Nana, amin Bu. Ibu Ustazah Hajah Iro, Ibu Ustazah Hajah Sapuro, siapa lagi? Ibu Ustazah Hajah Mujna. Wabil khusus Saibul Bait Ibu Jamilah. Cakep ya Bu ya? Cakep. Jamilah cakep Bu. Kan Jamilah bahasa Arab ya? Kan ada penyanyi Mulan Jamilah. Ya. Si Mulan ini Sohibul Bait Ibu Jamil, insya Allah cantik umrohnya Bu ya, amin. Kita doakan ya Bu ya, amin. Para ibu sekalian, saya punya waktu 25 menit nih. 2 jam kuat Bu? Kuat 2 jam? Para ibu sekalian, 25 menit cukup lah ya. Saya nggak panjang-panjang kalam, yang inti-intinya aja. Pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Ibu Jamilah atas rencana keberangkatannya umroh. Tanggal berapa berangkat nih? Tanggal 5 Juni ya. Ya 2 minggu lagi lah ya. Saya ucapkan selamat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umrohnya umroh yang mabrur, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu sekalian, umroh sama dengan haji ya Bu ya. Kalau orang-orang kita kebanyakan bilang umroh itu haji kecil. Padahal sama aja Bu, hanya bedanya haji dengan umroh. Kalau haji ada berkumpul di Padang Arafah, bermalam di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, ya. Ada ngelontar jumrah, jumratul ula, wusta, aqobah. Kalau umroh, paling adanya yang sama itu tawaf, sa'i, tahallul. Sempurna umrohnya. Jadi nanti Ibu Jamilah begitu nyampai King Abdul Aziz kali ya. Nyampe King Abdul Aziz, mandi sunnah, kemudian sholat sunat ikhram untuk umroh ya. Pakai kain ihramnya sama kayak orang sholat, enaknya perempuan gitu ya Bu ya. Kemudian berangkat menuju Makkatul Mukarramah. Sampai di sana tawaf 7 kali, kemudian selesai sa'i, lari sofa dan marwah 7 kali, selesai kemudian tahallul bebas. Setelah itu bisa jalan-jalan. Saya titip pesan aja nih ke Ibu Jamilah, perbanyak ibadah di Makkah maupun di Madinah. Karena apa? Kesempatan ya Bu ya. Ini berangkat umroh berapa juta Bu? Bu, ada deh gitu deh ya. Pokoknya ada deh ya. Mau tahu aja deh.
Mau tahu banget. Ibu Jamilah pergunakan waktu di sana buat banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau bisa, kalau ada waktu, perbanyak umroh. Kalau saya dulu waktu haji, saya bikin umroh. Setelah haji, bikin umroh 7 kali. Istri saya bikin umroh 7 kali. Ibu saya ajak umroh 5 kali. Jadi kesempatan. Karena apa? Kalau sudah di sana, digunakan banyak buat tidur. Ibu, kenapa saya bilang banyak buat tidur? Waktu saya haji, kita sibuk-sibuk. Jadi kalau di sana mau sholat, ambil 1 jam sebelum waktu sholat sudah rapi, sudah berwudu. Kan gitu. Kalau haji, kalau umroh, kalau nggak salah itu maktabnya deket tuh. Hotel ke Masjidil Haram nggak nyampe 5 menit. Jadi imam Mekah, imam Madinah azan kedengeran dari hotel. Nah ini apalagi dekat. Kalau bisa jangan sampai nggak jamaah. Kalau bisa jamaah 5 waktu. Zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya subuh jamaah. Pergunakan baik-baik. Karena apa? Ini kata Nabi, Bu. Nabi SAW bersabda, salatun fi masjidi hada khairun min alfin mimma siwa. Salat di masjidku ini. Artinya apa? Masjid Nabawi. Jadi nanti mungkin di Madinah 3 hari kalau nggak salah ya. Iya Bu ya. 3 hari di Madinah itu dekat banget Bu. Dari kamar mandi kedengeran tuh imam Madinah azan. Jamaah di Masjid Nabawi. Karena apa? Kata Nabi, sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, lebih baik ganjarannya daripada 1000 kali sholat di masjid lain. Bayang ya Bu ya? Yang berarti apa? Sholat jamaah di Masjid Nabawi Madinah, ganjarannya 1000 kali daripada masjid lain. Berarti kalau jamaah 27 kali 1000. Kita di sini sholat 27 kali 1000, 27.000 kali di masjid lain. Ibu-ibu pernah sholat 1000 kali di satu masjid? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Nah ini kesempatan di sana. Illa Masjidil Haram. Kata Nabi, kecuali sholat di Masjidil Haram. Sholatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfin mimma siwa. Salat di Masjidil Haram, pahalanya ganjarannya 100.000 kali lebih baik daripada salat di masjid lain. Enak nggak Bu? Bu, apaan yang enak Bu? Bu, lagi ngambil kue Bu ya? Masih dengar suara saya nih? Masih? Lanjut jangan nih? Lanjut ya. Kuenya nanggung Pak Ustadz, belum dihabisin semua. Ya. Lanjut ya Bu ya. Jadi begitu, sholat jangan sampai ditinggalkan jamaah. Karena kita ada keuntungan bagi jamaah Indonesia, ada keuntungan waktu. Perbedaan waktu kurang lebih 4 jam ya Bu ya. Kalau subuh di Mekah Madinah itu kurang lebih 5:30. Bayang ya Bu ya. Subuh di sana 5:30, beda 4 jam dengan kita. Jadi kita di sini sudah 5:30, di sana baru 5:30. Kalau kita bangun jam 2 waktu Makkah, waktu Arab, berarti jam 6 waktu Indonesia. Ada keuntungan waktu. Jadi kalau bisa sempatkan sholat tahajud di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Bahkan titip pesan juga nih, kalau bisa, kalau sempat, mabit di Masjidil Haram, ya Ibu Jamilah. Bermalam di Masjidil Haram. Kalau memang ada, minta tolong sama ketua rombongan, atau teman-teman sekamar, kalau bisa, bikin umroh malam-malam Bu. Ya. Bikin umroh malam, bayar cuman 10 real tuh Bu. Dari maktab kita ke kemana biasanya Bu?
Tanim. Tanim kejauhan, apalagi yang dekat? Bir Ali, oh Bir Ali jauh. Taruhlah Tanim. Ya Bu ya. Itu kita bayar 10 real. Kita ke Tanim buat ngambil start, buat ngambil awal. Kita pakai ihram, sampai di sana mandi sunnah ihram, pakai kain ihram. Kemudian naik angkot lagi, bayar 10 real menuju Makkah. Kita umroh Bu, tawaf malam-malam, jangan sampai kalah dengan orang-orang Arab. Saya waktu malam-malam bikin umroh, itu ketemu anak kecil Bu, 3 tahun, diajak sama orang tuanya umroh malam-malam. Saya lihat waktu Indonesia waktu itu jam 2 Bu. Jam 2 waktu Indonesia, yang berarti kurang lebih dikurangin 4. Berarti 26 dikurang 4, jam 22, jam 10 waktu Arab. Itu anak kecil 3 tahun diajak umroh oleh orang tuanya, bikin umroh. Kita jangan sampai kalah. Kita umroh, selesai tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, kemudian tahallul, minum air zam-zam. Kalau kita capek, itu di pinggiran Safa Marwah ada lantai bawah Masjidil Haram. Ya Ibu Jamilah, itu kita bisa nginep di situ. Banyak orang-orang nginep di situ karena kecapean, dia habis umroh tidur di situ. Niat iktikaf di Masjidil Haram, pahalanya gede Bu. Kalau sempat Ibu Jamilah puasa 1 hari di Masjidil Haram. Jadi kan sebelum subuh nyampe Masjidil Haram, buat sholat subuh jamaah, niat puasa tuh. Nanti kan datang subuh, kita puasa subuh jamaah, kita balik ke maktabnya deket, nggak nyampe 5 menit jalan. Udah puasa, nanti johor, sholat lagi asar, sholat lagi maghrib, buka. Pahalanya gede Bu. Di Masjidil Haram kita puasa sama dengan 100.000 kali puasa di hari lain. Karena itu janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sayang kalau ini umroh ya. Umroh yang cuman 10 hari ya, Ibu ya? 9 hari. Umroh 9 hari, sayang kalau dipergunakan untuk belanja doang. Ya. Makanya besok kalau nyampe sana, belanja kalau bisa tunda dulu deh. Ya Bu. Biasanya tuh kita kalau orang ngeremin, tau nggak ngeremin? Pulang sholat zuhur, mampir ke toko tuh pabrik seng apa? Pasar seng, belanja deh, aduh, buat suami. Oh enggak ya? Udah nggak ada ya? Tapi di pinggiran masih banyak yang dagang ya? Masih banyak. Ntar pulang sholat, ada aja beli kain, beli mukena, beli jilbab, beli ini itu ya. Akhirnya taruh di bawah kasur, lama-lama itu udah seminggu di bawah kasur penuh sama barang, bingung dah bawa pulangnya. Ya, titip pesan kalau bisa belanjanya ntar aja deh. Ya, ibadah dulu, sholat jamaah jangan ditinggal. Ya, pahalanya gede, 100.000 kali jamaah di tempat lain. Belum tentu tahun depan bisa umroh lagi. Bener Bu? Ya syukur-syukur kita doakan kalau bisa nanti lain waktu bisa pergi haji. Bapak Ibu lah, Bapak Ibu deh tuh. Lanjut nggak nih? Yang kedua, saya titip pesan. Ketika berada di sana banyak-banyak bawa sifat sabar ya. Sabar. Mau tawaf sabar ya. Karena kalau nggak sabar nanti dorong-dorongan. Saya yakin umroh sama dengan haji. Waktu haji bejubel penuh. Sama dengan umroh ya. Makanya sabar-sabar di sana. Nggak usah main dorong-dorongan. Nggak usah main dulu-duluan. Tenang aja ya Bu ya. Kan diajarin kan. Kalau lihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tasriban wa ta'ziman wa takbiran wa birran. Lanjut. Diajarin kan Bu ya?
Kalau ibu bingung kan ada buku panduan. Ibu kalungkan, buka. Sama. Tidak mengurangi pahala kita, ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca itu muter ya. Tawaf 7 kali. Belum nanti taslimnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Indah Bu ya. Pandangan yang paling indah adalah pandangan memandang Ka'bah. Selama ini kan kita kalau sholat Bu, sholat ngadep kemana? Kiblat Ka'bah ya. Kita sembahyang johor, Allahu Akbar, ngadep kiblat. Kiblatnya mah nggak tahu Ka'bah di mana ya. Kalau di sana kita sholat Allahu Akbar, itu Ka'bah Bu depan kita. Alangkah ruginya kalau nggak banyak-banyak jamaah ke sana. Jangan sampai ibu nanti nangis. Ya Bu, saya dulu haji dipesankan begitu tuh. Para calon haji, tolong rajin-rajin buang sifat malas. Mumpung di sana, apalagi 9 hari. Jangan males-males. Jangan banyakin tidur. Kalau mau tidur di Indonesia aja. Kalau mau tidur mah di rumah aja. Ngapain di Mekah, di Madinah. Kalau di sana banyak ibadah. Rajin tuh. Jamaah ya. Rugi nanti kalau banyak-banyak tidur males. Jamaah di sana. Berikut datang bulan suci Ramadan kan suka ada di TV tuh. Siaran langsung sholat taraweh dari Masjidil Haram. Ditunjukkan itu Ka'bah. Kalau nggak nangis kita. Kenapa ya Allah? Dulu waktu umroh kagak sempat. Jamaah di Masjidil Haram. Rugi nggak? Nangis. Sia-sia Bu. Mumpung nih Ibu belum ya. Besok perbanyak sholat jamaah di Masjidil Haram. Yang ketiga, nanti di Raudhah jangan desak-desakan, biasa aja ya Bu ya. Kan nanti ke Raudhah atau makam Rasul. Doain. Ibu suami masih ada ya? Udah nggak ada ya? Masih ya? Doain suami, doain anak ya. Doain mantu biar bisa umroh. Kalau bisa biar pergi haji bareng-bareng ya Bu ya. Nanti Ibu ketika memandang Ka'bah itu, Ibu kalau bisa dari sekarang bikin catatan. Mau doain siapa aja nih? Ya. Termasuk mantu, siapa cucu. Nanti berikut memandang Ka'bah doain, ya Allah, panggil suami saya, panggil anak saya, panggil mantu saya, panggil cucu saya. Biar tahun depan bisa umroh, apalagi bisa haji. Enak nggak? Enak. Makanya jangan salah ya Bu ya. Bu, jangan salah, kebanyakan orang yang pergi haji itu biasanya bapak ibunya pernah pergi haji. Kenapa? Karena yang didoain biasanya anaknya dulu, kan gitu. Ya nggak? Bapak ibunya pergi haji, anaknya didoain, anaknya, suaminya, istrinya, mantunya, cucunya, baru orang lain. Nah ibu-ibu, ustazah, semua nih, boleh kita titip pesan ke beliau. Boleh dari sekarang, mau nggak? Saya wakilin ya. Ibu Jamilah, kami semua titip doa. Ketika sampai di Masjidil Haram, tolong doain kami biar dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan umroh. Apalagi haji. Berikut nanti Ibu di Multazam, di pintu Ka'bah ya Bu ya. Biasanya habis tawaf itu, sebelum minum air zam-zam, sebelum sholat di Hijri Ismail, Ibu mampir sebentar di Multazam pintu Ka'bah. Itu pintu Ka'bah Ibu, kalau ditarik garis lurus ke atas langit, tembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana di langit yang ketujuh, di arsy itu para malaikat berputar sama kayak orang pergi umroh mengelilingi Ka'bah. Di bumi, di dunia, manusia yang umroh, yang haji mengelilingi Ka'bah 7 kali. Di arah sana para malaikat tawaf juga sama Baitul Ma'murnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu doa di situ, ya. Tapi doanya jangan yang macam-macam Ibu ya. Yuk, ntar ada ya Allah, izinkan saya kawin lagi. Jangan gitu ya Bu ya. Doain yang baik-baik ya Bu ya. Doain anak yang mau ujian, didoain, yang sedang hamil, pokoknya siapa aja.
kami semua nitip doa nih Bu, termasuk di Raudhah nanti, di makam Rasul, Ibu ya. Karena kata Nabi, man zarani ba'da mamati, siapa yang menziarahiku setelah aku wafat, maka nama zarani fi hayati, maka sama hukumnya dia datang menziarahi aku ketika aku hidup. Makanya kalau ada waktu, Ibu ziarah ke Raudhah. Biasanya dibuka itu pagi dan malam ya Bu ya. Nanti sama ketua rombongan deh, dipandu, dituntun, jangan sampai tidak ke Raudhah Bu ya. Karena itu Raudhah taman surga. Nanti yang bakal menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti itu taman surga pindah ketika hari kiamat menjadi taman surganya Allah. Sekarang kalau kita hidup di dunia pernah berkunjung ke taman surga, masa iya sih ntar di akhirat nggak nginjek itu taman? Ya Bu, itu keberuntungan bagi orang yang umroh dan haji. Jam berapa nih? Hah? Masih lama? Berapa jam lagi? Para ibu sekalian, para asatis, sholat di sana Bu ya. Itu kan biasanya hati kita kalau bisa dijaga Bu ya. Saya dulu pengalaman, saking kayak ragu, apa iya sih benar yang diomongin orang terjadi. Kalau hati kita bicara, masa iya terjadi? Saya terbukti Bu. Dulu saya begini, ketika sudah berwudu, kan dari maktab, itu saya musim haji Bu ya, dari maktab ke Masjidil Haram kurang lebih 2 kilo. Kalau jalan kaki cepat setengah jam, kalau santai ya Bu ya, santai 1 jam. Dari jauh-jauh sudah wudu Bu, dari maktab. Bayangin, nah jalan aja setengah jam 1 jam, nahan kentut tuh 1 jam. Ya, nyampe sana, apa iya Allah ini, bener Bu. Berikut, saya sudah sholat sunat, bersila, ada perempuan lewat disenggol kita. Jadi ragu. Karena apa iya sih benar itu kejadian Bu. Makanya kalau di sana udah lapangkan hati, lapangkan pikiran. Nggak usah mikirin anak dulu Bu ya. Buang-buang jauh-jauh di rumah dan titipin ke anak ya Bu ya. Cuma 9 hari nggak lama. Itu banyak-banyak ikhlas, banyak doa, rajin-rajin tawaf, ya Bu ya. Datang tawaf, tawafnya kapan? Nanti setelah sholat wajib Ibu tawaf. Di sana juga ada sholat mayit. Sholat mayit setiap habis johor, sholat mayit. Habis asar, sholat mayit. Habis maghrib, sholat mayit. Jadi gitu. Banyak Bu, benar-benar ada yang meninggal, ada yang mati ya. Ada yang wafat, sholat. Jangan sampai nggak sholat, lumayan pahalanya Bu ya. Pahalanya gede. 1 kirat Bu. 1 kirat itu sebesar Jabal Uhud. Kalau mungkin nanti Ibu jalan-jalan itu ke Jabal Uhud. Jabal Uhud tinggi Bu. Tempat sahabat Nabi berperang melawan kaum kafir Quraisy itu memanah. Nah itu naik di Jabal Uhud. Nah tingginya itu, bayangin Bu, kalau pahalanya segitu, sholat sunat nggak lama. Ya Bu ya, sholat sunat, sholat mayat. Habis sholat kan nanti ada tuh imamnya ngomong, Sallu alal mayyit rahimakumullah. Ibu bangun aja, nggak usah ini. Sholat ikutin, 4 takbir Bu, nggak usah kemana-mana. Dan biasakan kalau habis sholat jangan langsung pergi. Kalau orang-orang Afrika, orang luar Indonesia habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabur semua Bu. Agak pakai doa, sayang ya Bu ya. Kita berdoa sekali sama dengan 100.000 kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan. Ya Bu. Apalagi nih? Cukup apa lanjut? Bu. Masih lanjut? Lanjut apa udah? Dikit lagi. Yang keberapa nih? Yang keempat. Tadi, sekarang yang kelima ya. Kalau bisa, Ibu sempatkan. Kalau bisa. Tadarus Al-Quran
di Masjidil Haram. Kalau dulu saya haji karena 40 hari, 30 hari di Mekah, 10 hari di Madinah, saya sehari 1 juz. Sehingga pas di Mekah selesai 30 juz hatam. Di sana 100.000 kali kan kata Nabi. Kita sekali hatam berarti 100.000 kali hatam. Nah sekarang ibu di Mekah 3 hari misalnya. Kalau bisa sehari 10 juz. Kalau bisa. Kalau nggak bisa 5 juz sehari. Nggak bisa juga 2 juz. Nggak bisa juga 1 juz deh. Nggak bisa juga 1 ain. Nggak bisa 1 lembar. Kalau nggak bisa 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Kebangetan dah giliran nonton tuh. Nonton sinetron. Apa tuh yang haji itu? Kang Bubur naik haji. Ya bu, berapa jam tuh? 2 jam pada kuat nonton tukang bubur naik haji. Giliran aja tadarus Quran di Masjidil Haram lagi 1 ayat. Kebangetan ibu ya. Pergunakan ya bu. Di sana bawa Quran. Pokoknya pergunakan baik-baik kesempatan ya bu ya. Ini nanti ibu-ibu yang lain insya Allah kepanggilnya, amin. Enak bu, indah deh bu. Karena apa, kapan lagi mau mempersiapkan diri. Pokoknya haji, umroh pahalanya paling gede. Dana yang dikeluarin diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga. Enak nggak tuh? Mau umroh bu? Rajin-rajin bu. Baca surat. Ya. Rajin baca kulhu, al-falaq, an-nas. Sama ayat kursi. Kalau nggak mempan juga ambil dia surat tanah. Gitu. Ambil surat tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gue jual deh. Berangkat. Ya. Ini gimana? Yang ada bayarin. Insya Allah. Bu, saya pernah gini. Ada seorang ustadz teman saya ngomong gini. Ada seseorang kepengen banget pergi haji. Dia punya amalan bu. Kan mestinya amalannya ya Razzaq, ya Razzaq. Kan Allah ya. Ya Razzaq. Wahai Allah yang memberi rezeki. Dia salah baca. Dia baca apa? Ya jarak, ya jarak. Pohon jarak. Kan jauh ya. Tapi namanya yakin. Allah kasih di depan halamannya tumbuh pohon jarak bu. Banyak. Tumbuh, bener. Tumbuh pohon jarak banyak. Dijual tuh puluhan juta. Pergi haji juga Allah kasih. Enak nggak? Yang penting yakin. Cuman jangan salah. Ntar ngikutin lagi ya jarak. Ya Razzaq, ya Razzaq. Gitu ya. Tuh insya Allah. Yang kedua cara lain gimana biar pergi haji? Minta doa sama yang mau umrah, yang mau pergi haji. Kalau bisa nitip Quran, bu. Kalau dulu saya nitip Quran tuh. Saya beli Quran, di dalamnya saya tulis doa. Ada salah satunya nama saya. Ibu bisa nitip Quran. Ya jangan banyak-banyak deh. Ini ada berapa orang nih? 100 orang nitip Quran, keberatan. Ya. 1 Quran aja mewakili. Bisa Ustazah Nana nitip nih Quran. Ibu taruh di Masjidil Haram. Nanti dibaca tuh oleh orang-orang seluruh dunia. Karena halaman pertama dibuka tuh Al-Fatihah. Dilihat doa kita, Allahumma ballighna li haji baitikal haram wa jarah gobri rasulik sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa nih namanya? Dilihat namanya. Ibu Jamila, Ibu Nana, Ibu RT, Bu RW. Siapa lagi? Orang secara spontan baca doa pakai hati. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak nyangka pergi haji. Dulu ini kejadian bener bu. Ada seorang penjaga sekolah. Bu, apa bu? Penjaga sekolah. Tukang sapu. Tukang sapu di SD negeri tuh. Gajinya kecil, cuma 500.000 dulu bu ya. Kecil. Tapi dia pinter.
otaknya terbuka. Gimana? Setiap ada yang pergi haji nitip Quran. Itu. Kenapa? Minta doain. Saya tanya, Pak, kok bisa pergi haji? Gimana caranya? Saya nitip Quran ke orang yang mau pergi haji. Datang Walimatus Safar, deketin. Minta doa, nitip doa. Doain saya, nitip Quran nih. Taruh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ditulis ada nama dia. Allah kasih nggak nyampe 5 tahun, Bu, pergi haji. Enak nggak? Kalau masalah rezeki mah Allah punya urusan ya. Banyak kok. Ada orang tiba-tiba dia nggak mampu punya mantu, orang mampu. Jadi pergi haji. Kalau nggak tiba-tiba ibu dapat gusuran nih. Ya Bu. Ini saya dengar jalan ini udah mau digusur ya? Bener nggak sih? Kan digusur tuh. Jadi orang kaya mendadak pergi mau begitu? Jangan juga kalau bisa. Rumah kita digusur. Ya. Oke, para ibu sekalian, para asatis, sudah waktu asar. Saya kira cukup ya. Kita doakan semoga Ibu Jamilah dimudahkan segala urusannya. Apa yang menjadi urusan ibadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuang rasa malas, dibuang rasa tidak sabar, ditambahkan kesabaran, rajin ibadah, rajin jamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Jangan lupa doa-doakan kita semua. Semoga tahun-tahun mendatang kita umroh, kita pergi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hada jam'ana jam'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma ja'al hada jam'ana jam'an maghfurah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al hajjaha wa umrataha hajjan wa umratan makbulan wa mabruran wa tijaratan lan tabur. Ya alima fis sudur akhrijna minadz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf ya Ibu ya. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, mungkin ada yang nggak pantas, ada baca-baca yang salah, ucapan yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.